Di tengah hiruk-pikuk kota, di bawah cahaya lampu jalan yang redup, seorang gadis miskin menjajakan bakmi dari gerobak tuanya. Tak pernah tahu bahwa suatu malam, pelanggannya adalah bos pabrik mie instan terkaya di negeri ini yang sedang menyamar mencari arti rasa sejati. Dari semangkuk bakmi sederhana, tumbuh kisah cinta yang tak terduga, tentang kejujuran, perjuangan, dan takdir yang mempertemukan dua dunia yang berbeda. Sebuah kisah hangat, penuh haru dan makna. Jangan lewatkan, simak ceritanya sampai akhir. Malam turun pelan seperti kain tipis yang dilepaskan dari jemuran langit. Hujan sudah lama duduk di awan sejak sore, menunggu alasan yang tepat untuk jatuh. Di gang sempit yang memotong kampung seperti garis pensil di kertas lusuh, lampu jalan berkedip 3 kali lalu menyala setengah hati. Di bawah sinar yang pucat itulah seorang gadis mendorong gerobak bakmi yang catnya mulai pudar. Namanya Nadia. Usianya belum penuh 1/4 abad. Tetapi kedua tangannya sudah seperti buku tua yang disampuli dengan kerja. Di genggaman tangan itu tersimpan panas arang, dingin fajar, dan rahasia panjang tentang cara memadukan kaldu agar beningnya sanggup memantulkan wajah orang yang lapar. Roda gerobak berderit setiap kali melewati sambungan aspal yang kasar. Di bagian depan, kaca kecil memantulkan wajah Nadia yang berkeringat. Keringat itu bukan semata karena cuaca, melainkan karena harapan yang mengendarai tubuhnya setiap malam. Di belakang, tabung gas terikat dengan tali rafia yang sudah beberapa kali disambung. Nadia berhenti sejenak, mengusap lipis, lalu menepuk-nepuk ransel kecil di punggungnya. Di dalam ransel itu ada buku catatan dengan sampul yang digambar tangan. Halaman pertamanya berisi hitungan utang warung lama ayahnya. Utang yang seperti bayang-bayang panjang pada sore hari, selalu mengikuti kemanapun ia pergi. Halaman-halaman lain berisi resep, perbandingan tepung, catatan harga seledri, dan doa pendek yang ditulis dengan huruf kecil agar tidak menakut-nakuti kenyataan. Di rumah kontrakan yang mereka sewa bulanan, seorang ibu duduk bersandar di dipan bambu. Namanya Ibu Rumi. Matanya bening namun capek, seperti mata sungai yang telah terlalu sering mengangkut dedaunan. Setiap kali Nadia akan berangkat, ibu selalu berkata hal yang sama dengan nada yang berbeda, seperti ayat yang dilagukan hatinya. "Nak, kalau pelanggan cerewet, tersenyumlah." "Baik Bu," kata Nadia. "Kalau uang pasarnya belum pas, jangan sungkan memberi kembalian dengan keikhlasan." Bu Rumi kembali memberi nasihat. "Iya Bu," jawab Nadia. "Kalau malam turun terlalu cepat, pulanglah sedikit lebih cepat," kata Bu Rumi. "Iya Bu," jawab Nadia. Kata terakhir itu diucapkan Nadia dengan pelan, seolah ia menaruhnya di cawan. Dalam rumah kecil itu, lukisan yang terjadi kemarin lalu menggantung di udara. Ayah Nadia, yang dulunya punya warung mie kecil di terminal, wafat dengan meninggalkan hutang yang tak jahat. Hutang itu ada karena ia lebih sering mengutang pada diri sendiri, memotong makan siang agar karyawan tetap kenyang, mengurangi bumbu pada piring sendiri agar pelanggan mendapatkan rasa yang utuh. Nadia mewarisi kebiasaan itu tanpa pernah meminta. Ia mewarisi juga selera yang sulit dikhianati oleh perhitungan kertas. Kaldu harus jujur, mie harus setia pada gigitan pertama, dan bawang putih harus bicara sekali saja, sesudahnya diam sebagai aroma. Malam itu, ketika angin mulai mengubah rencana hujan menjadi kejadian, Nadia menepikan gerobaknya di bawah lampu jalan dekat pertigaan. Ia menata bangku kayu lipat, sepasang kursi plastik, dan payung besar yang tubuhnya tambal sulam. Uap naik dari panci kaldu, seperti hembus napas yang menenangkan dari dada bumi. Di atas papan potong, daun bawang diikat dengan karet gelang. Setiap helainya dicincang Nadia seperti menghitung jam, pelan dan rapi. Bebek, ayam, kecap, sambal, semuanya berjaga di barisnya masing-masing. Anak-anak yang baru pulang dari mengaji melewati lapak Nadia sambil saling mengejek dengan tawa. Seseorang berhenti, mengendus. "Bakminya wangi, Mbak," katanya. Nadia tersenyum. "Kalau nanti lapar lagi, mampir ya. Bilang ke ibumu, bawa mangkuk sendiri. Nanti aku tambah kuah." Waktu menjawab dengan tetes hujan pertama yang jatuh tepat di bibir gelas kosong. 1 tetes menjadi 2, 2 menjadi 1000. Orang-orang mulai berlari kecil mencari tempat berteduh.
Para tukang ojek menggeser motornya, pedagang roti dorong mempercepat langkahnya, dan Nadia membuka payung besar di atas gerobak. Hujan seperti memanggil orang untuk bersama, dan benar saja, bangku Nadia terisi cepat. Ada sopir angkot, ada ibu-ibu yang habis belanja sayur, ada seorang kakek yang selalu memesan porsi setengah dan meminta sambal lebih banyak. Ada pasangan muda yang masih bingung dengan rezeki setelah menikah. Percakapan-percakapan kecil naik turun seperti api kompor. Aku 3, setengahnya dibungkus, kata sopir angkot. Pedas sedang atau pedas nekat, Pak? Tanya Nadia sambil mengejami dengan garpu besar. Sedang saja, nekatnya biar besok. Tawa kecil meletup. Hujan menjadi tirai yang sopan bagi semua bunyi. Di sela-sela itu, datang seorang lelaki dengan payung hitam, sepatu bertali yang sudah setengah basah, dan raut wajah yang seperti menyimpan ruangan panjang di belakangnya. Ia berdiri di pinggir, menunggu giliran dengan sabar. Matanya tidak sibuk, tetapi waspada, seperti mata orang yang sedang menyusun ulang peta di kepalanya. Jaketnya sederhana, tetapi potongannya rapi. Ia menatap gerobak lama Nadia seperti seorang anak menatap sepeda ayahnya. Silakan duduk, Pak. Sapa Nadia. Mau yang kuah atau yang goreng? Yang kuah. Pedasnya sedikit. Garamnya secukupnya. Kalau boleh, kuahnya agak bening. Baik. Jawab Nadia. Ia menambahkan. Kuahku memang bening, Pak. Seperti niat orang yang baru saja berniat. Lelaki itu tersenyum. Itu kalimat yang baik. Ayahku yang mengajarkan. Kalau kaldu jujur, mie akan lebih sabar. Ayahmu pasti orang baik. Orang baik yang punya hutang adalah orang baik yang terpotong. Tapi ia tetap orang baik, kata Nadia pelan. Setelah mengucapkannya, ia seperti menyesal karena telah bicara terlalu jauh pada orang yang baru ia temui. Ia cepat-cepat menunduk, menciduk kuah, menimbang seledri. Uap naik seperti doa tanpa suara. Lelaki itu memperhatikan gerak tangan Nadia. Di dalam pandangannya, ada semacam pengakuan pada ritme yang tak terlihat dan tak pernah berbohong. Ia merasa telah jauh berjalan di jalan-jalan kota yang penuh gedung tinggi, tetapi malam itu ia sadar, mungkin perjalanannya selama ini bermaksud membawanya ke gerobak tua di bawah lampu yang berkedip itu. Hujan mengetuk atap payung seperti mengetuk pintu di dalam dirinya. Namamu siapa? Tanya lelaki itu ketika mangkuk tiba. Nadia. Kalau bapak namanya siapa? Rafa. Rafa kerja apa? Ah, ini pertanyaan yang sering membuat orang berdiri di antara dua jawab. Aku kerja di pabrik mie. Di pabrik mana? Di pabrik yang besar itu. Yang dari kejauhan kalau malam lampunya seperti kapal. Padahal itu gedung saja. Yang di jalan raya dekat jembatan tol. Rafa mengangguk. Aku sering melewatinya siang hari. Tapi malam seperti ini, lebih menyenangkan duduk di sini. Nadia menaruh mangkuk di hadapan Rafa. Coba rasakan. Kalau kurang apa-apa, bilang. Aku tidak marah bila kau minta lebih asin atau lebih pedas. Yang marah adalah lidahmu bila aku sok tahu. Rafa tertawa pendek. Ia lalu menyeruput kuah perlahan, seperti orang yang mendengar kabar bahagia dan berhati-hati agar tidak menjatuhkannya. Tatkala mie pertama menyentuh lidahnya, ia menutup mata sesaat. Hujan, lampu, suara gelinding panci, tawa sopir angkot, semuanya berkumpul dalam satu tempat bernama rasa. Ia membuka mata dan mengangguk. Ini jujur, katanya. Aku senang, jawab Nadia. Kejujuran adalah bumbu yang paling mahal. Barang lain bisa dibeli di pasar. Kejujuran tidak dijual dalam karung. Orang-orang datang dan pergi. Waktu menua di tepi payung. Di antara dua porsi yang diantar, ada jeda yang Nadia isi dengan mengeringkan permukaan meja dari air hujan. Ia lakukan itu dengan kain kecil yang selalu basah lagi dalam hitungan menit. Rafa membantu menahan payung ketika angin datang dari ujung gang. Tangannya yang kokoh memegang batang payung, seolah ia memegang sesuatu yang lebih dari sekadar alat berteduh. Setelah angin reda, Rafa kembali duduk. Kenapa kamu memilih berjualan seperti ini? Tanya Rafa kemudian.
Bukankah berat mendorong gerobak setiap malam? Supaya kulihat sendiri wajah-wajah yang makan dari tanganku. Aku merasa bertanggung jawab pada perut orang lain. Ada semacam janji kecil di dalam pekerjaan ini. Aku tidak pandai berhitung, tetapi aku bisa menghitung senyum. Itu membuatku bertahan. Dan ada satu lagi alasan. Apa? Aku ingin menebus sesuatu. Utang yang ditinggal ayah. Ini caraku berdamai dengan kehilangan. Rafa menatap mangkuknya, lalu berkata pelan. Kamu terdengar seperti seseorang yang sedang menumbuhkan pohon di tanah yang tipis. Itu tidak mudah. Tapi bukan berarti tak mungkin. Kalau pohon itu tumbuh, aku akan menggantungkan lampu-lampu kecil di cabangnya, agar tetangga bisa menyimpan mimpinya di sana. Ucap Nadia, separuh bercanda, separuh serius. Kalau begitu, aku ingin melihatnya suatu hari. Kalau kau datang lagi, kau akan melihat gerobakku lebih ramai dari malam ini, kata Nadia sambil tersenyum. Senyum itu bukan senyum promosi. Itu senyum seorang yang percaya pada hari esok seperti percaya pada matahari yang tidak pernah lupa menemukan jendela. Hujan melemah, tetapi belum sembuh. Di ujung bangku, kakek yang tadi memesan porsi setengah berdiri dan mengeluarkan uang dari dompetnya yang usianya mungkin lebih tua dari dompet orang-orang muda di kampung itu. Ia menghitung dengan teliti, lalu menatap Nadia. Anak, aku kurang 1.000. Boleh utang sampai besok. Nadia mengangguk, lalu mengambil selembar uang dari kotak kecilnya. Kakek tidak utang. Ini diskon hujan. Besok jangan lupa datang lagi. Kakek itu menatap Nadia lama. Kau mirip ibumu. Ia selalu bilang, rezeki itu seperti air. Jangan diikat terlalu kencang. Nanti ia berhenti mengalir. Nanti aku sampaikan pada ibu kalau kakek masih ingat kalimatnya. Setelah kakek itu pergi, Rafa bertanya, itu ibumu yang tadi kamu ceritakan? Ya, ia yang mengikatkan tali di tabung gas ini. Ia yang mengajari aku mengukur garam dengan hati, bukan dengan sendok. Ia sakit, tapi ia kuat di tempat yang tidak terlihat. Apakah ia pernah mencicipi bakmimu? Setiap pagi, porsi paling kecil, sebab obatnya banyak. Ia suka bagian bawang putih yang gosong tipis. Katanya itu rasanya rumah. Rafa menatap gerobak yang sisi kayunya retak kecil. Kalau boleh, aku ingin bantu mengganti kaki gerobakmu, agar dorongannya lebih ringan. Nadia tampak ragu. Aku berterima kasih. Tapi aku tidak ingin membuatmu berpikir bahwa mieku bisa dibayar dengan kebaikan sebesar itu. Kau sudah membantu menahan payung. Itu saja sudah lebih dari cukup. Baik, kata Rafa. Kali ini lebih pelan. Aku tidak akan memaksa. Tapi izinkan aku datang lagi. Datanglah. Tidak ada pesanan minimum di sini. Bahkan diam pun bisa duduk. Malam merapat pada tubuh gang. Lampu jalan berkedip lagi. Seolah sedang berpikir apakah ia harus bertahan atau pamit. Di rumah, Ibu Rumi mungkin sedang tertidur. Atau mungkin sedang menatap langit-langit sambil menghafal nama-nama hari. Nadia membereskan mangkuk, menyaring kuah untuk kedua kalinya, menata ulang kemangi yang mulai layu. Rafa memesan mangkuk kedua, bukan karena masih lapar, tetapi karena ia ingin memperpanjang percakapan yang membuatnya merasa seperti orang yang baru menemukan jalannya sendiri setelah lama meminjam peta orang lain. Bagaimana kalau suatu hari kamu punya warung permanen? Tanya Rafa. Apa yang akan kamu lakukan berbeda dari malam ini? Aku akan membiarkan pintunya terbuka sedikit, bahkan saat warung tutup, supaya orang yang terlambat pulang bisa mencium wangi yang menenangkan dan tahu bahwa di dunia ini selalu ada tempat untuk kembali. Aku akan menaruh kursi lebih banyak untuk para pekerja harian. Aku akan menulis kalimat kecil di dinding. Kalimat apa? Kejujuran adalah bumbu yang tak pernah habis. Rafa menyentuh tepi mangkuknya. Merasakan panasnya seperti merasakan nyala kecil di dadanya sendiri. Ia tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi menahannya. Ada kalimat yang terlalu ingin lahir sehingga ia harus menunggu saatnya tepat. Besok aku datang lagi, ujarnya akhirnya. Aku akan menyiapkan bawang putih gosong tipis. Siapa tahu kau juga menyukainya.
Barangkali aku akan menyukainya karena kau menyukainya. Jangan begitu. Suka harus jujur juga. Baik, kata Rafa sambil tertawa pelan. Aku akan belajar suka dari lidahku sendiri. Orang-orang terakhir membayar dan pamit. Hujan tinggal gerimis yang malu-malu. Nadia mulai membereskan lapaknya. Ia mengikat tabung gas, menyeka meja, menghitung uang di kotak kecil, menulis catatan malam itu di buku kecilnya. Tulisannya rapi, tidak tergesa, meskipun tubuhnya lelah. Ia juga menulis satu kalimat yang bukan angka, semacam tanda untuk dirinya sendiri. Malam ini ada seorang pelanggan bernama Rafa. Ia memegang payung saat angin datang. Ia memakan kuah dengan pelan. Ia bicara tentang pohon di tanah yang tipis. Mungkin ia akan datang lagi. Kalau datang lagi, tanyakan apakah ia suka bawang gosong. Rafa berdiri, menunggu sampai Nadia selesai menutup panci. Ia menawarkan lagi untuk membantu mendorong gerobak sampai ujung gang. Nadia menolak dengan cara yang lembut, seperti orang menolak pujian yang terlalu besar. Terima kasih, Rafa. Aku sudah terbiasa. Lagi pula, gerobak ini juga setia menemaniku pulang. Ia tahu kapan harus pelan, kapan harus mengalah di tanjakan. Aku mengerti. Sampai jumpa besok, Nadia. Sampai jumpa besok. Rafa melangkah pergi melewati kepungan gerimis. Di sudut jalan, ia menoleh sekali lagi. Ada sesuatu pada cara Nadia menutup gerobaknya, cara ia memastikan semua peralatan bersih, cara ia memandang bangku yang baru saja kosong, seakan setiap benda adalah teman yang harus diperlakukan dengan hormat. Pemandangan itu menyentuh sesuatu yang lama tertutup dalam diri Rafa. Ia pulang dengan langkah yang tidak tergesa, seperti orang yang belajar kembali cara berjalan. Nadia menatap punggung Rafa sampai hilang di ujung gang. Ia lalu menarik napas, merapikan tali rambut, dan mulai mendorong gerobaknya pulang. Roda berderit lagi, tetapi kali ini bunyinya seperti lagu yang sudah lama ia kenal. Di langit, awan masih kelabu, namun di hati Nadia, ada seberkas cahaya yang tidak berasal dari lampu jalan. Cahaya itu kecil, tetapi ia tahu, cahaya kecil tidak pernah minder pada gelap. Ia melangkah, berjanji pada dirinya sendiri bahwa besok ia akan memotong daun bawang sedikit lebih halus, karena ia mendengar ada seseorang yang menelan kuah dengan sangat jujur. Di rumah, Ibu Rumi setengah tertidur. Ketika Nadia membuka pintu, wangi kuah bakmi ikut masuk. Ibu tersenyum tanpa membuka mata. "Ramai?" tanya ibu. "Alhamdulillah," jawab Nadia. "Tidak terlalu sepi. Ada pelanggan baru. Namanya Rafa. Baik orangnya." "Sepertinya begitu." "Kalau begitu, doakan ia, seperti kau mendoakan kuahmu." "Akan kulakukan, Bu." Nadia menyiapkan porsi kecil untuk ibunya. Ia menggoreng sejumput bawang putih hingga ujungnya sedikit hangus, lalu menaburkannya di atas kuah. Ibu menyeruput pelan, menutup mata, tersenyum. "Ini rasanya rumah," kata ibu. "Rasanya kau," bisik Nadia. Hampir tidak terdengar suara sendiri. Malam menggulung dirinya menjadi lebih larut. Di luar, gang merapikan sisa hujan, meniriskan genangannya ke selokan kecil. Di dalam rumah, suara sendok dan mangkuk beradu pelan seperti dua hati yang belajar berdamai. Nadia mematikan lampu ruang depan, menyelimuti ibunya, lalu duduk di dekat jendela dengan buku catatan di pangkuan. Ia menulis satu kalimat lagi sebelum tidur. "Besok, jangan lupa senyum ketika orang pertama datang." Senyum itu bumbu awal. Setelah itu, biarkan kuah bicara. Di kejauhan, gedung tinggi pabrik mie berdiri seperti kapal raksasa yang berlabuh di kegelapan kota. Lampu-lampu di sisinya berkurang satu demi satu, menyisakan garis cahaya yang mengambang. Di salah satu ruangan yang tinggi, seorang lelaki bernama Rafa menatap langit melalui kaca, mengingat kalimat seorang gadis penjual bakmi di bawah lampu jalan. Kuah yang bening adalah niat yang jujur. Ia belum tahu sepenuhnya apa artinya, tetapi malam itu ia memutuskan bahwa besok, sebelum rapat, sebelum angka-angka datang mengetuk kepalanya, ia akan kembali ke gang itu, duduk di bangku kayu,
dan belajar lagi tentang satu hal yang jarang diajarkan di ruang rapat. Esa. Nadia menutup buku catatannya. Ia membaringkan diri di samping ibunya, memeluk udara yang hangat. Hujan di luar seperti sudah selesai menyampaikan pesannya. Malam yang basah menjadi selimut yang baik. Sebelum matanya menutup, ia berbisik pada dirinya sendiri. Besok akan lebih baik. Tidak perlu jauh lebih baik. Sedikit saja. Asal jujur. Dan malam pun menutup cerita pertama itu seperti ibu menutup pintu kamar anaknya. Perlahan, penuh sayang, dengan keyakinan bahwa besok pagi, ada cahaya di dapur, ada air yang mendidih, ada mie yang terurai, dan ada harapan yang mengeluarkan uap. Di luar, lampu jalan akhirnya padam, tetapi di dalam dua dada yang jauh letaknya, sebuah lampu kecil menyala tanpa perlu listrik. Lampu itu bernama rasa percaya. Lampu itu, sekecil apapun, cukup untuk menerangi satu langkah ke depan. Pagi di kota itu lahir dengan wajah letih. Udara belum benar-benar bersih dari sisa asap semalam. Burung-burung kota berkicau seadanya, seperti pegawai yang terpaksa lembur. Di kejauhan, di antara bangunan bertingkat, berdiri satu gedung yang memantulkan cahaya matahari seperti perhiasan besar di dada seseorang yang berusaha tampak bahagia. Di puncaknya, papan besar bertuliskan Raja Mie berdiri gagah dengan warna merah emas. Huruf-huruf itu terlihat seperti raja yang tak ingin turun tahta. Gedung itu adalah pabrik mie instan terbesar di negeri ini. Dari sinilah beragam rasa diciptakan, dibungkus, dan dikirim ke seluruh pelosok negeri. Rasa ayam bawang, rasa soto pedas, rasa kari, rasa yang berusaha meniru rumah tangga, rasa yang ingin menyenangkan anak-anak. Tapi tak satu pun dari rasa itu bisa menenangkan Rafa, pria yang pagi itu berdiri di balik kaca besar lantai teratas. Ia menatap deretan truk pengangkut yang keluar masuk gerbang pabrik. Dari kejauhan, mobil-mobil itu tampak seperti semut raksasa yang sedang bekerja tanpa tahu apa arti sarangnya. Setiap pagi seperti ini, Rafa selalu merasa ada yang hilang. Ia sudah kaya, sangat kaya. Hasil kerja kerasnya, strategi bisnisnya, dan warisan ayahnya membuat Raja Mie menjadi raksasa industri makanan. Tapi sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu, setiap langkahnya terasa seperti berjalan di atas lantai marmer yang dingin dan terlalu bersih, tanpa jejak. Rafa membuka map di mejanya. Laporan keuangan tertulis dengan angka yang nyaris mustahil dipercayai. Untung besar. Ekspansi ke luar negeri. Pertumbuhan 2 digit. Tapi semua itu baginya hanyalah angka tanpa rasa. Ia memutar kursinya, menatap foto tua yang tergantung di dinding. Dirinya kecil bersama ayahnya di dapur rumah. Ayahnya memegang panci besar. Uap naik di udara. Dan Rafa kecil tersenyum lebar memegang sendok kayu. Di bawah foto itu, tertulis tulisan tangan sang ayah dengan spidol hitam. Rasa tidak bisa diproduksi massal, Rafa. Ia hanya bisa lahir dari hati yang sabar. Rafa membaca kalimat itu untuk kesekian kalinya, dan dadanya selalu menegang dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia masih ingat betul hari-hari awal ayahnya merintis usaha. Pabrik kecil di pinggiran kota, hanya belasan karyawan. Ayahnya memperlakukan setiap karyawan seperti keluarga, menanyakan kabar anak-anak mereka, menyicipi sendiri hasil produksi sebelum dikirim. Tapi seiring waktu, perusahaan tumbuh, investor masuk, dan suasana berubah. Sekarang, semuanya tentang rapat, target, presentasi, dan ekspor. Tak ada lagi uap kaldu yang menenangkan pagi. Tak ada lagi aroma bawang yang membuat perut bernyanyi. Yang tersisa hanyalah wangi tinta dari kontrak dan kertas. Telepon di meja Rafa berdering pelan. Suara sekretarisnya, Sinta, terdengar sopan tapi tegas. Pak Rafa, tim direksi sudah siap di ruang rapat. Baik, saya segera ke sana, jawabnya singkat. Rafa mengambil jas abu-abu yang tergantung di kursi, menatap pantulannya di kaca. Wajahnya tampan, tegas, tapi matanya seperti menatap sesuatu yang jauh di balik cermin. Seorang bos muda, kaya raya, dikagumi, tapi di balik semua itu, ada seseorang yang diam-diam merindukan sesuatu yang sederhana, aroma kaldu dari gerobak semalam. Ia melangkah ke ruang rapat. Meja panjang, kursi empuk, layar besar di dinding.
Di hadapannya duduk para direktur dan konsultan, semua dengan setelan rapi, bicara dengan cepat dan penuh istilah asing. Untuk kuartal depan, kita dorong varian baru dengan rasa keju pedas, sesuai tren Gen Z, kata salah satu direktur. Segmentasi pasar bawah masih stagnan, tapi marin tinggi di kelas menengah. Kita naikkan harga sedikit, lalu bungkus dengan tagline baru, lezatnya level sultan. Rafa mendengarkan, tapi pikirannya melayang ke suara hujan malam tadi. Suara sutil wajan ketika minyak bertemu bawang putih. Suara Nadia tertawa kecil ketika melayani pelanggan. Salah satu direktur menepuk meja, menyadarkan Rafa. Pak, bagaimana menurut Anda? Kita bisa kerjasama dengan influencer besar. Budgetnya juga masuk proposal CSR. Rafa mengangkat kepala. CSR bukan tentang iklan. CSR seharusnya tentang tanggung jawab sosial, bukan strategi promosi terselubung. Ruangan mendadak sunyi. Beberapa orang saling pandang. Salah satu direktur muda tersenyum kaku. Tentu, Pak. Maksud saya, pendekatan yang efektif untuk meningkatkan citra positif perusahaan. Citra positif lahir dari hati yang positif, bukan dari papan reklame, jawab Rafa tenang. Ia lalu berdiri dan berkata, saya ingin program CSR kita tahun ini benar-benar turun ke bawah. Bukan lagi sekadar bantuan uang, tapi keterlibatan nyata. Kita bantu pedagang kecil mie tradisional di seluruh kota, bantuan bahan, pelatihan, peralatan. Kita dengarkan cara mereka menjaga rasa, bukan sebaliknya. Beberapa direktur mencatat dengan cepat, sebagian lainnya tampak ragu. Salah satu dari mereka berbisik, pedagang kecil? Apakah sepadan untuk citra korporasi sebesar Raja Mie? Rafa menatapnya dengan dingin. Justru di sanalah citra sejati diuji. Bukan di hotel 5 bintang, tapi di gang yang becek dan di bawah lampu jalan yang nyaris padam. Kata-katanya bergema di ruangan itu. Ia tahu sebagian tidak mengerti, sebagian pura-pura mengerti. Tapi tak masalah. Ia sudah memutuskan sesuatu dalam dirinya pagi ini. Ia akan turun sendiri, melihat dunia yang menciptakan rasa tanpa mesin. Setelah rapat selesai, Rafa duduk lagi di ruang kerjanya. Ia membuka laptop, menatap daftar wilayah pedagang kecil di kota. Ada ratusan. Tapi satu nama tiba-tiba muncul di kepalanya, tanpa ada di daftar manapun. Bakmi Gerobak Nadia. Nama itu mengalir begitu saja dari pikirannya ke bibirnya. Ia tersenyum tipis. Sore itu, Rafa turun ke pabrik bagian produksi. Para pekerja menyapanya gugup. Ia menyusuri jalur pengepakan, melihat ribuan bungkus mie bergulir di ban berjalan. Semua tampak sempurna, steril, efisien. Tapi aroma yang tercium hanyalah wangi plastik dan minyak mesin. Tidak ada jejak rasa manusia di sana. Ia teringat cara Nadia mengiris daun bawang dengan tenang. Cara ia menyapa pelanggan satu persatu tanpa kehilangan senyum. Di ruangan yang penuh mesin itu, Rafa merasa seperti orang yang sedang berdiri di tengah padang luas namun kehilangan arah. Sore menjelang malam, Rafa keluar dari pabrik dan menyetir sendiri tanpa tujuan pasti. Langit mulai oranye, udara lembab setelah hujan. Ia memutar ke arah gang yang semalam ia datangi. Di sana, di bawah lampu yang sama, Nadia sudah membuka lapaknya lagi. Gerobaknya tampak bersih. Uap naik dari panci kaldu. Aroma bawang putih dan kecap memenuhi udara. Rafa memarkir mobilnya agak jauh agar tidak menarik perhatian. Ia berjalan kaki, membawa payung hitam yang sama. Nadia melihatnya dan tersenyum. Datang lagi, Pak Rafa. Rafa tersenyum kecil. Aku janji akan datang lagi, bukan? Betul. Jawab Nadia. Tapi malam ini kuahnya sedikit berbeda. Aku ganti tulang ayamnya, yang kemarin habis. Kaldu yang baik selalu berubah, tapi tetap setia, ujar Rafa sambil duduk di bangku kayu. Nadia tertawa kecil. Kau pandai berbicara seperti penyair yang kehabisan rima. Aku hanya mencoba mengingat rasanya semalam, kata Rafa. Ada sesuatu di MU. Sesuatu yang membuatku berpikir tentang waktu. Nadia berhenti sejenak sambil mengaduk panci. Tentang waktu. Iya.
Tentang bagaimana sesuatu bisa terasa lama, tapi justru singkat kalau kita menikmatinya. Ah, itu bukan waktu. Itu rasa syukur. Jawab Nadia pelan. Orang yang bersyukur merasa kenyang meski hanya makan setengah mangkuk. Rafa diam. Kalimat sederhana itu memantul di kepalanya seperti gema lembut. Ia menatap wajah Nadia di bawah cahaya kuning lampu jalan. Ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan oleh kata manajemen atau laporan keuangan. Malam itu, mereka berbincang lama, tentang hujan, tentang harga cabai yang naik, tentang pelanggan yang suka minta sambal 2 kali tapi bayar 1, tentang gerobak yang mulai lapuk tapi masih setia. Rafa mendengarkan semuanya. Seolah tiap kalimat Nadia adalah bahan baku untuk menciptakan rasa baru yang belum pernah ia produksi. Ketika Nadia membereskan lapaknya, Rafa membantu mengikat tabung gas tanpa diminta. Kau tak perlu lakukan itu, Rafa. Aku mau belajar dari gerobakmu. Mesin-mesin di pabrikku terlalu berisik untuk mengajari apapun. Nadia menatapnya heran. Pabrikmu? Rafa tersenyum samar. Aku kerja di bagian yang dekat dengan mesin. Ia tidak bohong sepenuhnya, tapi juga tidak jujur sepenuhnya. Nadia mengangguk tanpa curiga. Malam itu, sebelum berpisah, Rafa berkata, aku akan datang lagi. Mungkin bukan hanya sebagai pelanggan. Nadia mengerutkan kening. Maksudmu? Aku ingin belajar membuat mie. Boleh aku belajar darimu? Nadia tertawa kecil. Kau mau belajar dari penjual bakmi keliling? Ya, karena dari orang sepertimu, aku bisa belajar hal yang pabrikku tidak bisa ajarkan. Nadia menatapnya lama. Ada sesuatu pada cara bicara Rafa yang berbeda. Ia bukan pelanggan biasa. Tapi ia juga tidak tampak seperti orang yang ingin menyombongkan diri. Akhirnya, ia mengangguk. Baiklah, besok datang lebih awal. Aku ajari cara membuat mie yang jujur. Rafa tersenyum lebar untuk pertama kali dalam waktu yang lama. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, dua dunia yang berbeda. Seorang bos pabrik kaya raya dan seorang gadis miskin penjual bakmi, mulai menemukan jembatan kecil di antara mereka. Jembatan itu rapuh, tapi penuh rasa. Dan Rafa tahu, di balik aroma kaldu yang sederhana itu, ada sesuatu yang lebih berharga dari seluruh mesin di pabriknya. Kehangatan yang tak bisa dibungkus, dan kejujuran yang tak bisa dijual. Matahari menyalami pagi dengan malas. Di gang sempit tempat Nadia berjualan, aroma embun bercampur dengan sisa bau arang semalam. Gerobak yang tadi malam menjadi saksi percakapan panjang antara dua dunia kini tampak diam, menunggu disentuh tangan pemiliknya. Nadia sudah bangun sejak subuh. Ia menyiapkan bahan, menyalakan kompor kecil di dapur sempit, dan mengisi panci besar dengan air. Di sudut ruangan, Ibu Rumi masih tertidur. Wajahnya teduh meski garis-garis waktu tak bisa lagi disembunyikan. Ketika uap mulai naik dari panci, Nadia berdiri lama di depan jendela. Dalam pikirannya, wajah Rafa muncul, bercampur antara rasa penasaran dan sesuatu yang ia tak berani sebut. Lelaki itu berbeda dari kebanyakan pelanggan. Cara ia memandang, cara ia mendengarkan, bahkan cara ia menahan payung di malam hujan, semuanya meninggalkan jejak yang halus tapi nyata. Pagi itu, Nadia menyiapkan porsi khusus di wadah kecil, dibungkus dengan daun pisang, untuk dikirim ke rumah seorang pelanggan lama di ujung kampung. Setelah itu, ia menulis sesuatu di kertas kecil yang diselipkannya ke dalam saku gerobak. Belajar bukan berarti tahu lebih banyak, tapi mengerti lebih dalam. Kalimat itu ditulisnya semalam, setelah Rafa pulang. Ia tidak tahu kenapa, tapi rasanya penting untuk ditulis. Sementara itu, di sisi lain kota, Rafa berdiri di depan kaca besar ruangannya, memandangi pabrik Raja Mie yang berdenyut seperti jantung industri. Pagi ini ia mengenakan kemeja polos tanpa jas. Di meja kerjanya ada berkas-berkas CSR yang baru disusun oleh timnya. Judul program itu, atas idenya, adalah Rasa dari Rakyat. Program itu sederhana. Raja Mie akan turun langsung ke lapangan, menemui para pedagang bakmi keliling, memberi pelatihan, mendengar cerita mereka, bahkan membeli bahan dari pemasok kecil yang sering terlupakan. Tapi bagi Rafa, itu lebih dari sekadar program.
Itu adalah caranya mencari kembali makna rasa yang hilang. Pak Rafa, sudah siap berangkat? Tanya Sinta, sekretarisnya, yang pagi itu terkejut melihat bosnya tanpa jas resmi dan dasi. Ya, hari ini saya tidak ingin menjadi direktur. Saya ingin menjadi relawan. Sinta tersenyum ragu. Baik, Pak, tapi apakah perlu pengawalan? Tidak perlu. Dunia kecil tidak membutuhkan pengawalan besar. Ia keluar dari gedung megah itu dengan mobil sederhana milik perusahaan, tanpa plat khusus, tanpa pengemudi pribadi. Di jok belakang, ada kotak kecil berisi bahan-bahan pelatihan. Spanduk kecil bertuliskan program Raja Mie peduli pedagang bakmi tradisional, dan helm proyek dengan logo perusahaan. Tapi Rafa tahu, hari ini ia tidak ingin tampil sebagai simbol. Ia hanya ingin melihat dunia Nadia dari dekat. Menjelang siang, Nadia sudah siap membuka lapak di pinggir gang. Cuaca hangat. Langit biru dengan awan tipis seperti kain yang disetrika. Orang-orang mulai lewat. Beberapa menyapa. Beberapa hanya menoleh sekilas. Gerobak Nadia selalu jadi penanda jam. Ketika ia lewat, orang tahu hari mulai siang. Ketika uapnya naik, orang tahu waktu makan tiba. Dari kejauhan, seorang pria datang membawa tas ransel dan senyum yang disembunyikan oleh topi. Nadia nyaris tak mengenalinya sampai ia mendekat. Rafa. Relawan, bukan pelanggan, jawabnya sambil tertawa kecil. Nadia mengerutkan dahi. Relawan apa? Rafa mengeluarkan brosur kecil dari sakunya. Program pabrik tempatku bekerja. Kami membantu pedagang bakmi keliling, alat, bahan, pelatihan. Aku ditugaskan untuk datang langsung, mendengar cerita kalian. Nadia membaca brosur itu cepat-cepat. Pabrik besar itu? Raja Mie. Iya. Jadi, kamu kerja di sana? Rafa mengangguk pelan. Ya, di bagian pengembangan rasa. Kalimat itu benar, meski dengan cara yang hanya Rafa pahami. Nadia tersenyum. Bagian rasa. Ya. Cocok. Kau memang terlihat seperti orang yang tahu kapan harus menambah garam dan kapan harus berhenti. Rafa tertawa kecil. Aku sedang belajar. Maka hari ini, biarkan aku belajar darimu. Dan begitu saja, lelaki berjas mahal itu, yang kini menyamar dengan kemeja polos, mulai bekerja di bawah bimbingan gadis penjual bakmi gerobak. Ia mencuci sayur, menyalakan arang, bahkan mengaduk kuah dengan sendok kayu yang sudah sedikit gosong di ujungnya. Orang-orang yang lewat berhenti, menatap pemandangan aneh itu. Beberapa anak kecil berbisik. Itu siapa? Pacarnya Mbak Nadia. Bukan, mungkin karyawan baru. Nadia tersipu, tapi membiarkan Rafa terus membantu. Dalam diam, ia menikmati kehadiran lelaki itu seperti seseorang yang menemukan teman bicara baru setelah sekian lama hidup dalam suara tungku dan angin malam. Siang menjelang sore, gerobak Nadia ramai. Rafa melayani pelanggan satu persatu, menulis pesanan dengan tulisan rapi di papan kecil. Saat satu pelanggan bertanya, "Mas, ini usahanya Mbak Nadia sendiri?" Rafa menjawab dengan bangga, "Ya. Dan mie-nya lebih jujur dari semua yang pernah saya cicipi." Nadia menoleh dengan senyum lebar, tapi di balik senyum itu ada rasa yang samar, perasaan aneh yang belum berani ia beri nama. Ketika pembeli terakhir pergi dan hari mulai redup, Nadia duduk di bangku kecil di samping gerobak. Rafa duduk di sebelahnya, membuka sebotol air mineral. "Kau serius dengan pekerjaan relawan ini?" tanya Nadia. "Sangat serius," jawab Rafa. "Aku sudah lama lupa bagaimana rasanya tangan yang lelah tapi bahagia. Di pabrik, semua serba cepat, serba otomatis. Tapi di sini, setiap mangkuk punya cerita." "Cerita?" "Ya, mangkuk yang dipegang sopir angkot berbeda rasanya dengan yang dipegang ibu rumah tangga. Satu butuh tenaga, satu butuh harapan. Kau membuat keduanya dengan cara yang sama, tapi rasa akhirnya berbeda." Nadia menatap langit yang mulai berwarna jingga. "Aku tidak sehebat itu, Rafa. Aku hanya mencoba memberi makan orang dengan cara yang kupahami. Itu justru kehebatanmu. Di pabrikku,
Kami bisa membuat jutaan bungkus mie dalam sehari, tapi kami tidak bisa membuat rasa seperti yang kau buat. Karena rasa itu tidak bisa disimpan di mesin, jawab Nadia lirih. Keduanya terdiam. Uap dari panci terakhir mengepul seperti napas yang enggan pergi. Hari-hari berikutnya, Rafa datang setiap sore. Ia membantu mengupas bawang, menyiapkan adonan, bahkan memperbaiki roda gerobak yang berderit. Nadia mengizinkannya, meski kadang hatinya berdebar tanpa alasan. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang kehidupan, tentang keluarga, tentang cara memaafkan dunia yang keras tanpa kehilangan kelembutan. Suatu malam, saat mereka membereskan lapak, Nadia bertanya pelan, "Rafa, apa kau bahagia dengan pekerjaanmu di pabrik itu?" Rafa menatap jauh, lalu menjawab, "Dulu aku pikir iya, tapi sekarang aku tidak yakin. Mungkin karena terlalu lama aku menghitung keuntungan, sampai lupa menghitung rasa." Nadia terdiam. Kalimat itu membuatnya melihat Rafa dengan cara yang berbeda. Lelaki itu bukan sekadar pelanggan atau relawan. Ia seperti seseorang yang sedang mencari sesuatu yang pernah hilang dari dirinya sendiri. Sebelum berpisah malam itu, Rafa berkata, "Aku punya ide. Bagaimana kalau nanti pabrik tempatku bekerja membeli resep mie darimu? Kita buat produk bersama, tapi tetap dengan namamu. Supaya semua orang bisa merasakan rasa dari gerobakmu." Nadia tertawa, setengah terkejut. "Kau bercanda?" "Tidak, aku serius." "Tapi siapa aku? Hanya penjual bakmi keliling." "Dan aku," kata Rafa sambil menatapnya, "hanya lelaki yang ingin belajar dari penjual bakmi keliling." Malam itu, angin membawa aroma kuah dan kata-kata yang tidak selesai diucapkan. Di balik semua kesederhanaan itu, Nadia belum tahu bahwa pria yang menemaninya setiap sore adalah pemilik sejati pabrik mie instan terbesar di negeri ini. Ia belum tahu bahwa tangan yang kini mengaduk kuah bersamanya adalah tangan yang biasa menandatangani kontrak bernilai miliaran. Rafa menyembunyikan kebenaran itu bukan karena sombong, tapi karena takut kehilangan sesuatu yang belum sempat ia miliki, kejujuran hubungan yang murni, tanpa nama besar di antaranya. Dan Nadia, dengan hati yang sederhana, percaya begitu saja bahwa pria itu hanyalah relawan yang baik hati. Dalam senyap, dua dunia itu semakin dekat. Namun bayangan rahasia mulai menebal di antara mereka. Satu hari nanti, rahasia itu akan terbuka. Dan ketika itu terjadi, tidak hanya cinta yang diuji, tapi juga makna sejati dari kata rasa. Pagi itu, udara di kota seperti sedang menahan sesuatu. Langit tidak benar-benar cerah, tapi juga tidak mau disebut mendung. Angin berembus lemah, seperti berita yang masih memilih waktu untuk diucapkan. Di dapur rumah kecilnya, Nadia menyiapkan bahan untuk berjualan sambil bersenandung kecil. Lagu lama yang dulu sering dinyanyikan ibunya. Di luar, suara ayam dan pedagang sayur bersahut-sahutan, menciptakan orkestra pagi yang akrab di telinganya. Sudah hampir 2 minggu sejak Rafa mulai rutin datang. Setiap sore, ia muncul dengan kemeja polos dan senyum yang menenangkan. Mereka kini seperti dua rekan kerja yang tahu ritme masing-masing tanpa perlu banyak bicara. Rafa membantu menyiapkan, Nadia mengatur pelanggan, dan malam mereka selalu ditutup dengan percakapan di bangku kecil di samping gerobak. Dari luar, mungkin terlihat seperti dua orang muda yang sedang jatuh cinta, tapi bagi keduanya, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar perasaan. Ada saling percaya yang tumbuh tanpa janji. Namun, sebagaimana nasib suka bermain-main dengan kebahagiaan, pagi itu sesuatu terjadi. Di gedung Raja Mie, ruangan besar di lantai 7 dipenuhi wartawan. Logo perusahaan terpampang megah di belakang podium. Salah satu direktur muda berdiri di depan kamera televisi nasional. Dengan penuh semangat ia mengumumkan keberhasilan program CSR terbaru mereka. Raja Mie peduli pedagang bakmi tradisional. Ia menjelaskan bahwa program itu adalah bukti kepedulian perusahaan terhadap masyarakat kecil, serta komitmen mereka menjaga budaya kuliner lokal. Dan untuk menambah daya tarik berita, ia memajang foto-foto hasil liputan internal. Para relawan Raja Mie bersama para pedagang kecil di berbagai tempat. Salah satu foto memperlihatkan seorang pria muda dengan kemeja polos,
sedang membantu seorang gadis berkerudung di bawah payung. Wajahnya tersenyum hangat, tangannya memegang sendok besar. Di belakangnya ada gerobak sederhana dengan tulisan, "Bakmi Nadia." Itu adalah Rafa. Wartawan segera menulis berita itu. Dalam hitungan jam, artikel dengan judul mencolok menghiasi portal berita. Bos Raja Mie turun ke jalan, bantu penjual bakmi kecil. Foto mereka terpampang besar. Tak lama, berita itu menyebar ke media sosial. Orang-orang memuji tindakan sang direktur muda yang rendah hati, tapi sebagian lainnya justru sinis. Ada yang berkata itu pencitraan, ada yang bilang hanya strategi marketing. Namun di antara semua komentar itu, ada satu yang menyebar paling cepat. Foto Nadia, diambil dari sisi gerobaknya, dengan kalimat menyindir. Perempuan miskin yang memanfaatkan bos kaya demi popularitas. Komentar-komentar bermunculan, sebagian kejam, sebagian hanya iseng. Dalam sekejap, nama Nadia yang dulu hanya dikenal pelanggan gang kecil, kini dibicarakan banyak orang yang bahkan tidak pernah mencicipi bakminya. Sore itu, langit benar-benar mendung. Gerobak Nadia tampak lebih sepi dari biasanya. Ia mencoba menata bahan seperti biasa, tapi tangannya bergetar. Setiap kali ada pelanggan lewat, mereka menatapnya aneh, beberapa berbisik. Ada yang diam-diam memotret. Nadia mencoba tetap tersenyum, tapi senyum itu rapuh. Rafa datang sedikit terlambat. Ia sudah mendengar kabar itu dari Sinta di kantor. Wajahnya tegang. Begitu melihat Nadia, ia langsung menghampiri. "Nadia, aku bisa jelaskan." Nadia menoleh perlahan. Matanya basah, tapi bukan karena air mata yang jatuh, melainkan karena yang ia tahan. "Jelaskan apa, Rafa?" "Bahwa selama ini aku belajar dengan pemilik pabrik Raja Mie." Rafa terdiam. Ia tahu saatnya telah tiba. Rahasia yang selama ini ia simpan dengan harapan sederhana kini berubah menjadi duri di antara mereka. "Aku memang salah," katanya akhirnya. "Aku takut kalau kau tahu siapa aku sebenarnya, kau akan bersikap lain. Aku ingin mengenalmu tanpa nama besar, tanpa uang, tanpa gelar." Nadia menunduk. "Dan apa kau pikir aku peduli pada nama besarmu? Aku peduli pada kejujuran, Rafa. Itu saja." "Nadia, dengar dulu." "Aku sudah dengar," potongnya. "Aku dengar dari semua orang hari ini. Dari pelanggan yang mencibir, dari orang-orang yang menyebutku penjilat. Aku tidak marah karena kau kaya, Rafa. Aku hanya sedih karena kau sembunyikan kebenaran." Rafa mencoba mendekat, tapi Nadia mundur setapak. Hujan mulai turun, besar dan deras. Orang-orang menepi, tapi keduanya tetap berdiri di bawah payung gerobak. Air menetes dari ujung atap seng, jatuh seperti irama lambat dari kesedihan. "Aku hanya ingin belajar dari kejujuranmu," kata Rafa lirih. "Aku tidak bermaksud mempermainkanmu. Aku ingin dunia tahu bahwa rasa bisa lahir dari tempat seperti ini." "Kalau itu tujuanmu, kau berhasil," jawab Nadia dengan suara yang nyaris tenggelam di antara suara hujan. "Dunia memang tahu sekarang. Tapi yang mereka tahu bukan tentang rasa, Rafa. Mereka tahu tentang jarak." "Jarak?" "Ya, jarak antara orang yang hidup di dalam gedung tinggi dan orang yang berjuang di bawah lampu jalan. Aku kira kau datang untuk menjembatani, tapi ternyata kau datang dari sisi seberang yang tak pernah kucapai." Hujan semakin lebat. Petir menggelegar di kejauhan. Beberapa barang di gerobak bergoyang diterpa angin. Nadia menahan payung, tapi tiang kayunya patah. Gerobak miring, panci besar terguling, kuah tumpah ke jalan. Rafa spontan membantu mengangkatnya, tapi Nadia menahan tangannya. "Tidak usah. Ini milikku. Aku yang akan memperbaikinya." Rafa menatapnya dengan wajah penuh penyesalan. "Aku ingin membantu." "Kau sudah membantu terlalu banyak." Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, suara Nadia terdengar tajam. Tapi di balik ketegasan itu, ada getar yang tidak bisa disembunyikan. Rafa tahu, kalimat itu bukan amarah, melainkan luka. Mereka berdiri diam. Hanya hujan yang berbicara.
Orang-orang di sekitar menatap Iba, tapi tak ada yang berani mendekat. Dunia seperti memberi ruang bagi dua hati itu untuk saling mengaku kehilangan. Akhirnya Rafa berkata, "Aku akan pergi dulu. Aku tak ingin memperburuk keadaan." "Pergilah," jawab Nadia tanpa menatap. "Tapi tolong, jangan kembali sebelum kau tahu bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang sederhana." Rafa menunduk. Hujan membasahi wajahnya, menembus bajunya, tapi ia tidak peduli. Ia berjalan pelan, menembus deras air, meninggalkan gang yang kini basah dan dingin. Nadia berdiri di tempatnya, memandangi punggung itu sampai hilang di tikungan. Ia lalu menatap gerobaknya yang rusak, panci yang penyok, kuah yang tumpah bercampur air hujan. Ia berlutut, mencoba menyelamatkan apa yang tersisa, tapi tangannya gemetar. Dalam hatinya, ia tahu, yang tumpah bukan hanya kuah bakmi, melainkan kepercayaannya. Malam itu, Nadia pulang dengan langkah gontai. Ibu Rumi sudah menunggu di pintu. Wajahnya khawatir. "Kenapa, Nak?" "Tidak apa-apa, Bu," jawab Nadia pelan. Gerobaknya rusak sedikit. Ibu memegang tangan anaknya, melihat matanya yang merah. "Gerobak bisa diperbaiki. Tapi hatimu jangan sampai ikut rusak." Nadia menunduk. Air matanya akhirnya jatuh. "Aku bodoh, Bu. Aku percaya pada seseorang yang ternyata punya dunia sendiri." Ibu tersenyum lembut. "Mungkin dia datang bukan untuk menipumu, tapi untuk membuatmu belajar. Orang yang datang membawa kebohongan kadang tidak ingin menipu, hanya takut kehilangan sesuatu yang benar." Kata-kata ibunya seperti obat yang pahit tapi menenangkan. Malam itu, Nadia duduk lama di depan jendela, menatap hujan yang belum juga reda. Dalam pikirannya, suara Rafa masih bergema. "Aku ingin belajar dari kejujuranmu." Ia menggenggam buku catatannya, menulis kalimat baru di halaman terakhir. "Kejujuran adalah cahaya yang kadang menyakitkan mata, tapi tanpanya kita tersesat di dalam gelap." Sementara itu, di apartemen mewahnya, Rafa duduk di balkon menatap kota yang basah. Di tangannya, ada bungkus mie instan baru yang sedang ia rancang, tanpa logo, tanpa desain akhir. Ia hanya menulis dengan spidol hitam di bagian kosong bungkus itu, "Bakmi Nadia." Ia tahu, malam itu ia kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari semua saham dan keuntungan. Tapi ia juga tahu, kehilangan adalah cara alam mengingatkan manusia tentang apa yang penting. Hujan terus turun sampai larut, membasuh jalan, atap, dan kenangan. Dua hati yang berbeda dunia kini sama-sama terdiam. Masing-masing menyimpan pertanyaan yang belum sempat dijawab. Dan di antara suara hujan yang panjang itu, seolah dunia sedang menyiapkan pagi baru. Pagi yang akan menguji, apakah rasa benar-benar bisa mempertemukan dua dunia yang telah saling menjauh. Pagi itu datang dengan langkah yang pelan. Setelah hujan besar semalam, kota seolah masih mengantuk. Pohon-pohon meneteskan air, atap rumah berkilau seperti kaca yang baru dicuci, dan udara membawa bau tanah yang menenangkan. Nadia duduk di depan rumah kontrakan kecilnya, memandangi gerobak yang kini berdiri miring. Sebagian catnya terkelupas, roda kirinya bengkok, dan tulisan, "Bakmi Nadia," yang dulu tampak tegas kini tergores air hujan. Namun di balik semua itu, sesuatu dalam dirinya terasa berubah. Ada luka, tapi juga kelegaan. Luka karena kepercayaan yang pecah. Kelegaan karena kini ia tahu bahwa kejujuran memang tidak bisa ditawar-tawar. Ibu Rumi keluar membawa 2 gelas teh hangat. "Minumlah dulu, Nak," katanya lembut. Nadia menerima. Kedua tangannya yang dingin memeluk gelas itu seperti memeluk sedikit kehangatan dunia. "Bu," katanya pelan, "kalau orang berbuat baik tapi menyembunyikan kebenaran, apakah itu tetap baik?" Ibu Rumi duduk di sebelahnya, menatap jalan yang masih basah. "Tergantung niatnya, Nak. Ada orang berbohong karena ingin menipu, tapi ada juga yang berbohong karena takut kehilangan keindahan yang baru ia temukan. Dua-duanya salah, tapi tidak sama." Nadia mengangguk pelan. "Aku tidak tahu mana Rafa yang sebenarnya." "Tidak perlu tahu semua tentang seseorang untuk bisa memaafkan," kata ibu.
Kadang cukup tahu bahwa ia pernah membuatmu tersenyum dengan tulus. Kata-kata itu menetes di hati Nadia seperti teh hangat di tenggorokan yang dingin. Ia menatap gerobaknya lagi. Aku akan memperbaikinya, Bu. Dengan apa? Uang kita tidak banyak. Aku akan mencoba memperbaikinya sendiri. Gerobak ini sudah menemaniku dalam hujan dan panas. Masa aku menyerah hanya karena patah sedikit? Ibu Rumi tersenyum. Kau seperti ayahmu. Ayah tidak pernah menyerah. Tidak. Bahkan di hari terakhirnya, ia masih memikirkan resep kuah baru. Katanya, rasa bisa menenangkan orang lebih dari kata-kata. Nadia menunduk. Dalam dadanya, kenangan masa kecil muncul. Ayahnya di dapur, tertawa di antara wangi bawang putih, tangannya hitam oleh arang. Air mata menggenang, tapi ia biarkan. Kadang, menangis bukan tanda lemah, melainkan cara terbaik untuk membuat hati bersih kembali. Hari-hari berikutnya, Nadia tidak berjualan. Ia menghabiskan waktu memperbaiki gerobak dengan bantuan anak-anak tetangga. Mereka memegang palu, menarik paku, mengecat ulang bagian kayu yang retak. Warna biru langit dipilihnya kali ini, bukan kuning seperti dulu. Ia bilang pada anak-anak itu, agar gerobakku kelak bisa seperti langit, selalu ada di atas kepala orang yang lelah, meneduhkan. Setiap malam, ketika tubuhnya letih, ia menatap buku catatan kecil di meja. Di halaman terakhir, kalimat yang ia tulis semalam semakin bermakna. Kejujuran adalah cahaya yang kadang menyakitkan mata, tapi tanpanya kita tersesat di dalam gelap. Dan entah kenapa, setiap kali ia membaca kalimat itu, bayangan Rafa datang lagi. Suara laki-laki itu, cara ia menahan payung, cara ia tertawa setiap kali kuah terlalu asin. Semua itu kembali seperti suara dari masa lalu yang belum selesai berpamitan. Tapi Nadia tidak lagi marah. Ia hanya merasa sepi, sepi yang tenang, seperti seseorang yang sudah berhenti menunggu tetapi masih menyimpan rasa ingin tahu. Sementara itu, di gedung tinggi Raja Mie, banyak hal berubah. Rafa tidak lagi sering datang ke lantai direksi. Ia lebih sering turun ke area produksi, berdiri di antara pekerja, mendengarkan keluh mereka, mencicipi mie dari mesin, mencium uap kaldu yang keluar dari panci besar. Ia mencari sesuatu, rasa yang dulu hilang di antara angka-angka. Suatu hari, ia memanggil tim R&D, peneliti rasa, dan menunjukkan pada mereka catatan kecil yang ia tulis sendiri. Kita akan buat produk baru, katanya. Namanya bakmi Nadia. Para staf saling pandang. Itu nama orang, Pak? Ya, jawab Rafa. Nama seseorang yang mengajarkan padaku apa artinya kejujuran. Mereka bertanya tentang resep, dan Rafa menjelaskan dengan detail, bukan berdasarkan takaran laboratorium, tapi berdasarkan ingatan. Gunakan bawang putih yang digoreng sampai ujungnya gosong sedikit. Tambahkan garam 1 cubit lebih sedikit dari biasanya. Kuahnya harus bening, tapi jangan hambar. Dan ingat, setiap bungkusnya harus mencantumkan pesan kecil di belakang. Rasa ini dibuat dengan hati yang jujur. Para staf terdiam. Mereka belum pernah mendengar direktur bicara tentang rasa dengan cara seperti itu. Biasanya, ia bicara tentang tren pasar dan strategi distribusi. Tapi kali ini, kata-katanya seperti doa. Dalam waktu beberapa minggu, produksi pertama bakmi Nadia selesai. Bungkusnya sederhana, tanpa gambar mewah. Hanya warna biru lembut dan tulisan tangan kecil di pojok bawah. Terinspirasi dari penjual bakmi keliling yang percaya pada rasa. Beberapa bulan berlalu. Musim hujan datang lagi. Di gang kecil itu, Nadia akhirnya kembali membuka lapak. Gerobaknya kini lebih kuat, lebih bersih. Tapi ia sengaja membiarkan satu sisi catnya sedikit tidak rata, agar terlihat masih manusia, katanya pada anak-anak yang membantunya. Hari pertama berjualan lagi terasa seperti menyapa teman lama. Pelanggan datang satu persatu, tersenyum, menyambutnya kembali. Ada sopir angkot, ada kakek yang selalu minta sambal lebih. Bahkan ada ibu muda yang membawa anaknya untuk mencicipi bakmi yang katanya viral karena berita. Nadia hanya tersenyum, melayani seperti biasa, tanpa menjelaskan apapun. Dalam hatinya,
Ia sudah berdamai dengan masa lalu. Jika orang masih ingin membicarakannya, biarlah. Ia hanya ingin tetap membuat rasa yang jujur. Malam itu, ketika pelanggan terakhir pergi, Nadia membereskan lapak dengan tenang. Ia hampir selesai ketika mendengar suara langkah dari arah ujung gang. Ia tidak langsung menoleh. Suara itu perlahan mendekat. Semakin jelas di antara bunyi roda gerobak yang digeser. Dan saat akhirnya ia menoleh, matanya menangkap sosok yang tak asing, Rafa. Pria itu datang tanpa jas, tanpa pengawal, tanpa payung besar seperti dulu. Ia hanya membawa sebungkus mie instan di tangannya. Mie itu berwarna biru lembut, dengan tulisan kecil, "Bakmi Nadia." Nadia terpaku. "Apa ini?" tanyanya pelan. Rafa menaruh bungkus itu di meja gerobak. "Ini hasil dari pelajaran yang kau beri padaku. Aku tidak bisa menebus kesalahanku, tapi aku bisa memastikan dunia tahu tentang rasa yang kau ajarkan padaku." Nadia menyentuh bungkus itu. Ia membaca tulisan kecil di bawahnya. Rasa ini dibuat dengan hati yang jujur. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. "Kenapa kau lakukan ini?" "Karena aku ingin belajar membuat rasa seperti ini seumur hidup," jawab Rafa. "Dan aku tak bisa belajar tanpa gurunya." Nadia menatap Rafa lama. Hujan rintik turun pelan. Tapi ia tidak mencari payung. "Aku bukan guru, Rafa. Aku hanya perempuan yang mencoba hidup dari gerobak tua." "Dan aku," kata Rafa, lelaki yang baru tahu arti hidup setelah melihat uap dari gerobak tua itu. Hening. Hanya suara hujan yang perlahan-lahan membungkus mereka. Akhirnya Nadia tersenyum. Senyum yang hangat tapi masih menyimpan luka kecil di ujungnya. "Baiklah. Tapi kali ini, kau makan bukan sebagai relawan, bukan juga sebagai bos. Kau makan sebagai Rafa yang dulu duduk di bawah lampu jalan." Rafa mengangguk. "Setuju." Nadia menyiapkan satu mangkuk bakmi. Tangannya bergetar sedikit, tapi tidak karena gugup, melainkan karena kenangan. Ia menyalakan kompor, menuang kuah, menaburkan bawang goreng, dan menaruh di depan Rafa. "Ini mangkuk terakhir untuk malam ini," katanya. "Setelah ini, aku tutup." Rafa menyeruput kuah pelan. Rasa itu sederhana, jujur, dan dalam. Sama seperti dulu. Tapi entah kenapa terasa lebih lengkap. Ia menatap Nadia, dan berkata, "Rasa ini tidak akan pernah bisa dibuat mesin." "Terima kasih." "Terima kasih juga," jawab Nadia. "Karena sudah membuatku percaya bahwa orang bisa berubah tanpa kehilangan hatinya." Mereka tidak bicara lama. Tidak ada janji. Tidak ada kata cinta yang berlebihan. Hanya dua orang yang sama-sama tahu bahwa pertemuan mereka sudah cukup menjadi takdir kecil yang indah. Ketika hujan berhenti, Rafa berdiri, meninggalkan beberapa lembar uang di meja. Tapi Nadia menolak. "Tidak perlu. Cukup kau datang." Rafa tersenyum. "Baik. Tapi bolehkah aku datang lagi besok? Kalau kau janji tidak membawa kamera, tidak membawa gelar, tidak membawa dunia. Aku hanya akan membawa rasa." "Kalau begitu, datanglah." Rafa berjalan pergi, menatap gang yang basah dan berkilau oleh pantulan lampu. Di belakangnya, Nadia membereskan peralatan, lalu menatap langit. Hujan benar-benar berhenti. Ia menutup gerobak dengan kain, lalu menulis sesuatu di buku catatannya. Malam ini, seseorang datang membawa rasa yang pernah hilang. Mangkuk terakhir bukan akhir dari segalanya. Kadang, ia adalah awal dari sesuatu yang lebih tenang. Beberapa tahun kemudian, produk bakmi Nadia menjadi salah satu varian paling dicintai dari Raja Mie. Namun di iklan dan kemasannya, tidak pernah ada wajah Nadia, tidak ada foto Rafa. Hanya tulisan kecil di bagian belakang, terinspirasi oleh penjual bakmi keliling di bawah lampu jalan. Dan setiap kali seseorang menikmati mie itu di rumah mereka, mungkin tanpa sadar mereka juga sedang menikmati kisah tentang dua manusia yang dipertemukan oleh rasa. Bukan rasa cinta yang meledak-ledak, tapi rasa yang sederhana, jujur, dan penuh kehangatan. Nadia masih berjualan, meski tak sesering dulu. Gerobaknya kini lebih kokoh, tapi ia masih menjaga satu kebiasaan lama,
menutup warung dengan senyum dan menulis satu kalimat di buku kecilnya sebelum tidur. Malam itu ia menulis, "Tidak semua cinta perlu dimiliki. Ada cinta yang cukup dengan saling mendoakan. Dan itu pun sudah cukup untuk menghangatkan seluruh hidup." Lalu ia mematikan lampu, menatap langit dari jendela kecil rumahnya, dan berbisik pelan, "Selamat malam, Rafa. Semoga rasa kita tetap hidup di setiap mangkuk yang jujur." Dan malam pun selesai dengan tenang. Di luar, dunia terus berputar, tapi di hati dua manusia itu, waktu seolah berhenti tepat di satu titik, tempat di mana cinta dan kejujuran pernah bertemu dalam uap hangat sebuah mangkuk bakmi. 3 tahun telah berlalu sejak malam hujan terakhir itu. Waktu berjalan pelan tapi pasti, seperti kuah yang dibiarkan mendidih dengan sabar di atas api kecil. Banyak hal berubah di dunia, tapi di satu sudut kecil kota itu, kehidupan masih berputar di sekitar gerobak biru dengan tulisan sederhana, "Bakmi Nadia." Gerobak itu kini berdiri di tempat tetap. Sebuah kios kecil yang dibangun dari hasil kerja keras Nadia dan sedikit bantuan dari program usaha kecil yang pernah dijanjikan Rafa. Tak ada papan besar, tak ada lampu terang, hanya aroma kaldu yang memanggil orang untuk datang tanpa perlu iklan. Setiap pagi, Nadia membuka kios dengan ritual yang sama, menyalakan kompor, mencicipi kuah pertama, lalu menatap foto ibunya yang kini tergantung di dinding. "Ibu," bisiknya setiap kali, "hari ini semoga rasa yang kuciptakan membuat orang pulang dengan hati yang lebih ringan." Sejak ibunya meninggal setahun lalu, Nadia menjalani hari-harinya dengan ketenangan yang aneh. Tenang bukan karena tak lagi sedih, tapi karena tahu bahwa rasa kehilangan pun bisa menjadi bumbu bagi hidup. Sementara itu, di pusat kota, kehidupan Rafa juga berubah. Ia tak lagi menjadi direktur Raja Mie yang sibuk dengan angka. Setelah meluncurkan lini Bakmi Nadia dan memastikan bahwa proyek sosialnya berjalan mandiri, ia memutuskan mundur dari jabatan tertinggi dan memilih menjadi penasihat saja. Keputusan itu membuat banyak orang terkejut. Tapi Rafa hanya berkata, seorang pemimpin yang tak lagi merasa bahagia dengan hasil pekerjaannya sebaiknya memberi ruang bagi orang lain yang masih punya semangat. Kini ia lebih banyak turun ke lapangan, mengunjungi warung-warung kecil, memberi pelatihan, dan membantu pengusaha kecil menjaga cita rasa. Tapi di setiap perjalanan, pikirannya selalu kembali ke satu nama, Nadia. Ia belum pernah bertemu lagi dengannya sejak malam terakhir itu. Ia sengaja memberi waktu dan jarak. Ia ingin Nadia berdiri tegak dengan kekuatannya sendiri, bukan karena belas kasihan. Tapi setiap kali melihat bungkus bakmi Nadia di rak minimarket, dadanya selalu bergetar dengan rasa rindu yang sederhana. Sudah 3 tahun, katanya suatu pagi pada dirinya sendiri. Kalau rasa bisa bertahan selama itu, mungkin kini saatnya pulang. Hari itu langit cerah. Rafa menyetir mobilnya sendiri ke arah gang yang dulu selalu menjadi awal dari setiap kisah. Jalannya masih sama, sempit, dengan anak-anak bermain bola di tepi, suara ayam dari rumah belakang, dan aroma bawang goreng yang menyelinap dari dapur-dapur kecil. Tapi di ujung gang, sesuatu membuat langkahnya berhenti. Kios kecil berwarna biru dengan tulisan Bakmi Nadia. Nadia sedang sibuk melayani pelanggan. Rambutnya tertutup kerudung abu-abu lembut. Wajahnya tampak lebih dewasa tapi tetap dengan senyum yang sama. Senyum yang bisa membuat waktu berhenti sejenak. Rafa berdiri di seberang jalan, menatapnya dalam diam. Ada debar aneh di dadanya. Seperti saat pertama kali ia menyeruput kuah bakmi di bawah lampu jalan bertahun-tahun lalu. Ketika pelanggan terakhir pergi, Rafa melangkah mendekat. Nadia yang sedang mengelap meja menoleh. Dan sesaat, waktu benar-benar berhenti di antara mereka. "Rafa?" Suaranya pelan, hampir seperti doa yang ragu-ragu. Rafa tersenyum. "Aku datang bukan sebagai relawan, bukan sebagai bos. Hanya sebagai seseorang yang rindu pada rasa." Nadia terdiam lama. Matanya basah tapi tidak menangis. Ia menarik napas, lalu berkata, "Kau tahu, setiap kali aku mencicipi kuah di pagi hari, aku selalu teringat padamu. Tapi aku takut rasa itu hanya nostalgia." Rafa mendekat, menatap matanya dengan tenang. "Kalau itu hanya nostalgia, aku tak akan berdiri di sini setelah 3 tahun. Aku datang karena rasa ini tak mau pergi."
Nadia menunduk, menggenggam kain lapnya erat-erat. Dulu aku kecewa, Rafa. Tapi setelah waktu berjalan, aku sadar, mungkin aku juga salah. Aku menuntut kejujuran, tapi aku lupa bahwa setiap orang punya caranya sendiri untuk melindungi kebenaran. Rafa mengangguk. Aku menyembunyikan siapa diriku karena ingin tahu bagaimana rasanya dicintai tanpa nama besar. Tapi ternyata, dengan bersembunyi, aku justru kehilangan kesempatan untuk jujur pada diriku sendiri. Hening panjang menyusul. Angin sore menyapu daun-daun kering di tepi jalan. Akhirnya, Nadia berkata, "Kalau begitu, duduklah. Aku akan buatkan mie. Tapi kali ini, aku tidak akan menambah garam. Biar rasanya apa adanya." Rafa tersenyum. "Seperti kita." Nadia tertawa kecil. "Seperti kita." Ia menyiapkan mie dengan gerakan yang lambat tapi pasti. Setiap helai mie yang ia rebus, setiap sendok kuah yang ia tuang, terasa seperti lembaran kenangan yang disusun kembali. Saat mangkuk itu tersaji di hadapan Rafa, ia berkata pelan, "Ini bukan mie yang sempurna, tapi ini mie yang jujur." Rafa menyeruput kuahnya perlahan, menutup mata, dan mengangguk. "Rasa ini masih sama, tapi kali ini aku tahu, aku tak ingin pergi lagi." Nadia menatapnya bingung. "Apa maksudmu?" Rafa meraih sesuatu dari saku jaketnya. Sebuah kotak kecil berwarna hitam. Ia membukanya, memperlihatkan cincin sederhana dari perak. Tidak mewah, tapi berkilau lembut, seperti pantulan cahaya dari wajan yang bersih. "Nadia," katanya dengan suara yang hampir bergetar, "aku sudah punya segalanya. Tapi tak ada yang berarti tanpa seseorang yang mengajarkan padaku arti rasa. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku dengan seseorang yang membuatku ingin jujur setiap hari. Kau mau menjadi istriku?" Udara di sekeliling mereka tiba-tiba terasa lebih hangat. Nadia menatap cincin itu lama, lalu menatap wajah Rafa yang penuh harap. Di matanya, ia melihat bukan lagi sosok bos besar, bukan pula relawan yang ingin menebus kesalahan. Ia melihat seorang lelaki yang tulus, yang datang membawa kesederhanaan yang sama seperti malam pertama mereka bertemu. Nadia tersenyum kecil. "Kau tahu, Rafa, aku tidak punya banyak hal. Tapi kalau kau mau makan mie yang sama setiap hari dan tak bosan mendengar aku bicara tentang kaldu, maka aku bersedia." Rafa tertawa lega. Itu janji paling indah yang pernah kudengar. Orang-orang di sekitar yang melihat mulai bertepuk tangan. Beberapa anak kecil bersorak. Ada yang berteriak, "Mbak Nadia dilamar." Nadia tertawa malu, wajahnya merah. Tapi kali ini ia tidak menutupi bahagianya. Beberapa bulan kemudian, pernikahan mereka digelar sederhana di halaman belakang rumah Nadia. Tidak ada gedung besar, tidak ada pesta mewah, hanya tenda kecil, kursi bambu, dan aroma masakan yang memenuhi udara. Para tetangga datang membawa doa. Anak-anak berlarian membawa bunga kertas, dan di tengah semua itu, Rafa dan Nadia berdiri berdampingan, saling menatap dengan mata yang basah oleh kebahagiaan. Ketika penghulu bertanya, "Apakah saudara Rafa bin Hasan bersedia menikahi saudari Nadia binti Rahman dengan mahar sederhana dan niat tulus karena Allah?" Rafa menjawab mantap, "Saya bersedia." Dan pada detik itu, dunia seolah berhenti sejenak. Angin berhenti berembus. Daun berhenti bergerak, hanya suara doa dan tangis haru yang menggema. Setelah menikah, Rafa dan Nadia tidak pindah ke rumah mewah. Mereka memilih tinggal di rumah kecil yang tak jauh dari kios bakmi. Setiap pagi, mereka bangun bersama. Rafa membantu memotong sayur, Nadia mengatur bahan, dan mereka tertawa setiap kali kuahnya terlalu asin atau minyak terlalu kenyal. "Lihat," kata Rafa suatu pagi sambil menunjuk panci. "Kaldu ini seperti pernikahan. Kalau apinya terlalu besar, gosong. Kalau terlalu kecil, hambar. Harus dijaga." Nadia tersenyum. "Dan kalau terlalu sering diaduk, bisa tumpah. Jadi biarkan ia mendidih dengan sabar." Keduanya tertawa. Kehidupan mereka berjalan sederhana tapi penuh rasa. Bakmi Nadia kini tak hanya jadi produk di supermarket, tapi juga simbol kejujuran dua hati yang saling belajar.
Orang-orang datang bukan hanya untuk makan, tapi untuk merasakan kehangatan yang seolah keluar dari setiap sendok kuah. Setiap malam, setelah kios tutup, Rafa dan Nadia duduk di bangku kecil di depan rumah, menatap langit. Rafa sering menggenggam tangan istrinya, dan berkata pelan, "Kau tahu, dulu aku mencari rasa di pabrik besar, di ruang rapat, di antara angka-angka. Tapi ternyata rasa sejati tinggal di sini, di dalam mangkuk yang kau buat, dan di dalam hatimu." Nadia tersenyum. "Dan aku dulu mengira hidupku hanya tentang bertahan. Tapi sejak kau datang, aku belajar bahwa cinta pun bisa jadi bahan dasar kebahagiaan." Hening sebentar, hanya suara jangkrik di kejauhan. Lalu Rafa menatap bintang dan berkata, "Andai ayahku masih hidup, ia pasti akan berkata, kaldu ini akhirnya menemukan garamnya." Nadia tertawa, menunduk malu, lalu menjawab pelan, "Dan aku akan berkata, garam ini akhirnya menemukan kuahnya." Mereka tertawa bersama, dan malam pun mengalir seperti kuah hangat dalam mangkuk kehidupan mereka. Tahun demi tahun berlalu. Mereka dikaruniai seorang anak perempuan kecil yang diberi nama Rumaisa, yang berarti pembawa kebahagiaan. Setiap kali Rumaisa menangis, Rafa berkata sambil menggendongnya, "Tenang, nak, hidup ini seperti mie ibumu, butuh waktu agar empuk dan lezat." Dan Nadia hanya tertawa sambil menatap dua orang yang kini menjadi alasan hidupnya. Di akhir setiap hari, setelah dunia mereda, Nadia masih punya kebiasaan lama, menulis di buku catatan kecilnya. Suatu malam, di halaman terakhir buku itu, ia menulis, "Dulu aku percaya bahwa hidup adalah perjuangan. Kini aku tahu, hidup juga adalah rasa. Dan cinta yang jujur adalah kuah yang tak pernah basi, bahkan oleh waktu." Lalu ia menutup bukunya, menatap Rafa yang tertidur dengan anak kecil di pelukannya, dan berbisik, "Terima kasih, ya Allah, karena di akhirnya, aku tidak hanya menemukan cinta, tapi rumah." Dan di luar sana, di bawah langit yang tenang, kios biru bakmi Nadia berdiri dengan lampu kecil yang menyala hangat, seperti hati dua manusia yang akhirnya menemukan rasa paling sempurna, kejujuran yang berujung bahagia.